tahun 2000 itu sampai akhir 2016 ini. Yang namanya banjir dan rob itu memang sudah ada. Tapi kami menyadari betul bahwa wilayah di RW 4 dan 5 itu masih belum apa namanya, belum bebas, walaupun sudah ada polder banger, Pak Imam. Karena terkait dengan saluran yang belum melewati tol itu kan apa namanya, tidak lancar salurannya karena mungkin pengendapan lumpurnya, kemungkinan juga ada beberapa yang tidak sesuai aturan, banyaknya pedagang atau rumah yang masih ada di atas saluran, itu yang menyebabkan wilayah di RW 345 masih terdampak banjir atau rob, walaupun di Kementerian sudah ada order banget. Sebenarnya sih sudah kita sampaikan ke pemerintah persoalan di RW 345 untuk mengurangi atau mencari solusi supaya warga-warga ini tak dapat korban banjir. Tetapi kelihatannya pemerintah itu dalam satu apa istilahnya, bukan lempar tanggung jawab, karena pemerintah itu wilayahnya pemerintah kota, itu wilayahnya pemerintah provinsi, itu yang jadi perdebatan mereka. Kalau kita warga kan nggak ngerti itu wilayahnya siapa, intinya kalau warga bagaimana bisa menyelesaikan persoalan di wilayah RW 34 dan 5. Nah, persoalan nanti yang menjadi polder bangering, sistem polder banger itu kan salah satunya sampai sekarang yang belum terrealisasi adalah pembangunan retensi, itu yang sampai apa istilahnya berlarut-larut sampai sekarang karena persoalan pembebasan lahan dengan warga, kemudian karena itu lahannya itu milik CPKI, jadi berlarut-larut sampai sekarang pembangunan retensi belum terwujud. Ya, kalau secara teknis yang pernah saya dapatkan, misalnya retensi tidak terbangun sih, ya apa, tapi dalam jangka waktu sekian tahun pasti kemungkinan akan terjadi banjir baik dari rob maupun dari curah hujan yang terjadi. Masyarakat sebenarnya masih atau sudah mengantisipasi kalau terjadi banjir atau rob yang akan terjadi. Kalau kejadian yang kemarin mungkin di luar prediksi kita sebagai tapi yang sedikit saya pahami dari karena elevasi yang hampir 2 meter itu, Pak, ya. Kalau banjirnya 1,5 yang di pelabuhan, sebenarnya di RW 345 itu kan hanya sekitar 30 sampai 50 yang di jalan. Tapi karena banyak rumah yang di rumah warga di Indonesia itu kan di bawah jalan. Yang di rumah ya hampir 1 meter sampai 1,3 meter itu yang masuk di rumah. Kalau jalan memang hanya paling 20 sampai 50. Jadi warga itu perjuangannya sangat panjang sih ya. Tahun 2000 sampai 2016 itu perjuangan yang luar biasa. Kita berjuang bersama-sama, akhirnya pemerintah membangunkan sistem polder banger di Kelurahan Indonesia. Ya alhamdulillah, walaupun hasilnya belum seperti yang kita harapkan, terutama di wilayah RW 4 dan 5. Ya mungkin kalau sekarang ini warganya gimana, memang
sudah merasa aman gitu. Ternyata terjadi yang seperti kemarin, jadi kita, tapi kita sudah siap lah dengan teman-teman yang ada di tanggap bencana, sudah siap kalau terjadi sesuatu. Jadi kita responnya, reaksinya itu sudah cepat gitu loh, karena teman-teman itu ada teman-teman yang dalam lembaga tanggap bencana. Mungkin nanti Pak Arto menambahi apa yang menjadi apa istilah tahun 2000 sampai sekarang, kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan sehingga pemerintah memperhatikan kita, teman-teman dari lembaga maupun teman-teman dari akademisi terutama Unsila juga sangat banyak membantu sehingga komunikasi kita warga Kemijen berjalan baik dengan pemerintah sehingga bisa terwujud folder banner yang sekarang ini minimal dari 11 RW itu bisa teratasi 8 RW, bahkan kalau kita luaskan ke Semarang Timur ya membantu ke keluarga-keluarga lain yang terimbas hanya 3 RW itu. Mungkin Mas Harto menambahi, Mas Harto, untuk informasi yang kita alami lah, pengalaman kita yang kita alami. Izin Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Profesor S. Imam Wahyudi selaku narasumber, Ibu Mela moderator, dan teman saya yang saya kagumi Mas Gafne dari Kemijen. Perkenalkan, nama saya Suharto. Kebetulan saya juga sekretaris LPMK selama 12 tahun, mungkin sekretaris abadi LPMK, dan saya juga PSM Program Kemijen sejak 2015-17an sampai ini ikut Insos. PSM yaitu pekerja sosial masyarakat, kemudian juga sekretaris dari Kumpas Komunitas Peduli Sungai bagian tengah BWWS Pemalu Juwana, dan saya juga sekretaris umum dari 3 komunitas yang ada di Banjir Kanal Timur. Kalau kita ketahui bahwasanya yang namanya rop kemarin itu memang sangat-sangat tidak kita sadari sama sekali. Kronologinya itu waktu itu ada ombak besar dan laut pasang itu menjebol tanggul talut yang ada di samping Lami Citra, yaitu di Kaliwatu. Di sana limpasannya kalau di tempat yang terdampak itu bisa sampai hampir 1,5 meter. Mungkin audiens di sini bisa lihat YouTube bagaimana dasarnya sampai motor, sampai mobil itu sampai sampai tenggelam. Dan sampai di Kemijen itu sekitar di RW 4 tempatnya waktu itu Pak Timbul itu di RW 4 itu sekitar jam 2 sekitar setengah 3-an. Kita sampai di lokasi karena kita juga sebagai pekerja sosial masyarakat itu juga sampai ke sana tuh jam air sudah sampai setinggi lutut, mungkin bisa dilihat gambar itu gambar saya. Dan itu terjadi mulai hari Senin Bu ya, hari Senin itu sampai sekarang, dan bantuan-bantuan juga selama ini juga sudah kita terima, baik itu dari pemerintah kelurahan. Kemarin juga ada Bu Wawa sudah datang, dan dari beberapa pihak. Dalam hal ini bisa kita urai, bisa kita ambil hikmahnya.
bahwasanya bencana itu kapan saja dan di mana saja bisa terjadi. Walaupun sudah kita antisipasi dengan pembangunan, perlu kita ketahui di Kemijen itu sudah masuk beberapa pembangunan, yaitu dengan adanya musyawarah yang sudah kita agendakan setiap tahun. Ada juga program yang kita dapat dari BKM dengan PLTBK. Kebetulan Mas Karno ini juga pengaku sebagai TIPP tim ahli ya. Ahlinya ada PLTBK itu ada 1-2 dengan dana 2 miliar, NUSP ada 1-2 dengan dana 2 miliar, dan terakhir kotaku itu di RW50. Jadi sebenarnya kita sudah antisipasi bahwasanya banjir dan rob itu tidak terjadi lagi di Kelurahan Kemijen. Kalau ini bagi kita kemarin tidak menyangka, waktu itu kita masih di Kelurahan juga ada laporan bahwasanya ada luapan. Dan perlu kita akui, kita bersama-sama dengan komunitas Kemijen, masyarakat Kemijen, mengawali kegiatan, mengawali pencegahan itu jauh-jauh sebelum bencana itu terjadi. Kita sudah action dengan melaksanakan festival perubahan iklim dengan bekerja sama dengan Pertikan itu 2010. Itu setelah itu ada ruatan Kalibanger. 2005 sebelumnya ada festival Kalibanger. Setelah itu, karena apa? Kita menginginkan Kemijen itu tidak tenggelam. Waktu festival Kalibanger, di sana itu pompa air. Artinya Kemijen itu sangat darurat sekali untuk pencegahan dan mengantisipasi, terutama alhamdulillah sejak 2016 itu Polder Kalibanger Bapak Imam itu sudah berjalan, walaupun Polder Kalibanger itu setelah dikaji lagi itu juga merupakan suatu bom waktu, karena penurunan tanah di situ juga sangat tinggi setiap tahunnya. Dan untuk sebenarnya kalau memang kita bisa mengantisipasi rob itu memang semuanya itu dari kita sendiri, dan tidak kalah pentingnya itu memang pemerintah perlu mempercepat untuk semua program. Terakhir kita di tahun 2018 dengan BPPT itu mungkin Pak Imam tadi sudah mengatakan kita akan membangun seatbelt. Itu kalau informasi yang terakhir itu dengan konsorsium Korea. Seatbelt itu dari Kendal sampai Demak. Kalau tidak salah itu kita waktu itu diikut dalam acara BPPT. Itu akan dibuat seatbelt. Jadi di situ ada tanggul laut, nanti ada tol laut untuk pencegahan itu. Mungkin begitu aja harapannya nanti untuk stakeholder ataupun siapapun yang terutama akademisi, kita kaji lagi penurunan tanah, kita kaji lagi talut-talut yang ada di wilayah pantai, wilayah sungai, gas, dan terutama kepedulian kita. Karena kultur masyarakat kita dan kebiasaan kita itu belum bisa kita hilangkan, seperti melarung sampah itu sampai di laut itu kita buat di sungai, itu sering kali Pak, karena katanya membuang sial. Hal-hal itu yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Dan mungkin kedepannya CSR di wilayah kita nanti bisa dimasukkan untuk bukan hanya untuk pembantuan pangan saat kita membutuhkan, tapi ada hal-hal yang edukasi, hal-hal yang bersifat fisik, biar kita nanti bisa menangani bencana. Mungkin itu aja Bu, mungkin ada salah kata atau paparan saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Katman dan Pak Hano. Mungkin itu di layar depan itu adalah gambaran hari Rabu ya, waktu itu drone-nya naik ya. Ini hari Rabu ya. Ini hari Rabu kita masang drone itu melihat kondisi tanggul jebol dan akibatnya. Nah, kemudian ada pembicara ketiga ini Ibu Elisa Sulanjaya. Beliau sudah hadir di ruang Zoom begitu, tapi sebelum beliau menyampaikan tidak tahu menyampaikan apa ya, mungkin pengalaman kali ya, pengalaman terkait dengan bagaimana membantu atau mendampingi beberapa warga yang ada di Jakarta, khususnya mungkin saya tidak tahu apakah di Kampung Akuarium ataupun di yang lain gitu ya. Saya akan coba membacakan terkait dengan CV dari Ibu Elisa Susanujaya, nama Elisa Susanujaya, kemudian tanggal lahir dan tempat di Cirebon 19 September 1978, kemudian warganegaraan Indonesia, bekerja di Rujak Center for Urban Studies, posisi sekarang adalah sebagai Executive Director. Mungkin juga founding kali ya Bu Elisa, saya tidak tahu, nanti bisa ditanyakan. Pengalaman pendidikan adalah S1 ditamatkan di Arsitektur Universitas Tarumanegara, kemudian S2 ditamatkan di University of New South Wales di Sydney, Australia tahun 2003. Kemudian pengalaman bekerja, bekerja di beberapa instansi, mulai dari pernah menjadi dosen di Universitas Pelita Harapan, kemudian juga menjadi dosen di Universitas Tarumanegara, dan bekerja di beberapa konsultan terkait dengan arsitektur di Hasan Limited in Sydney and Design Incorporation di Jakarta, kemudian juga beberapa sekolah foundation yang didapatkan pendanaan mulai dari HIPOS, kemudian TIFA, kemudian Japan Foundation melalui Rujak Center for Urban Studies, saya pikir, kemudian dari Goethe, kemudian Toyota Foundation, dan banyak lagi. Kemudian beberapa program yang dilakukan melalui Rujak Center for Urban Studies adalah terkait dengan Spatial Planning for All, kemudian Urban Knowledge Dynamic, Citizen Urbanism, kemudian right of, ada hak pada masyarakat, gitu ya, hak pada masyarakat untuk mendapatkan perumahan yang layak, begitu. Kemudian beberapa publikasi yang dilakukan baik melalui buku, kemudian konferensi adalah yang dua terakhir adalah terkait dengan in kampung, kemudian satunya lagi adalah recovery of effective kampung after public infrastructure development in North Jakarta CAP Community Action Plan as Innovative Based Solution. Itu yang beberapa publikasi yang dilakukan, ada cukup banyak di sini, tapi mungkin saya tidak perlu membacakan seluruhnya. Tapi pada intinya adalah Bu Elisa mempunyai pengalaman mulai dari tenaga pengajar, kemudian juga menjadi relawan di beberapa kegiatan, salah satunya adalah kawal pemilu DPRD, kemudian juga mendampingi warga di Kampung Akuarium hingga kemudian mendapatkan haknya untuk tinggal di lokasi yang sekarang mereka tempati. Mungkin pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Elisa ini juga bisa kemudian digunakan untuk membantu juga beberapa teman-teman, mungkin tidak di Semarang, tapi di beberapa lokasi lain yang juga terdampak dari kondisi rob dan banjir yang hari ini mungkin masih dirasakan beberapa kawasan, seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak hanya Semarang yang merasakan dampak